Saya Romo Manfred, Sekjen Keuskupan Ruteng, ingin bercerita sedikit tentang prosesi Maria Bunda Assumpta Nusantara Labuan Bajo. Prosesi merupakan bagian sentral dari seluruh festival Labuan Bajo. Prosesi ini dilaksanakan mulai dari Kapela Stella Maris, nanti berarak di tengah kota dan akan berpuncak di Gua Golokoe di kota Labuan Bajo. Prosesi ini menggambarkan siarah kita umat manusia, bahwa kita ini mengembara di bumi untuk bersiarah menuju kepenuhan hidup di dalam Allah. Dan Maria adalah simbol dari siarah kita itu. Maria telah bersiarah di bumi, dan karena dia mengendus jejak Allah dengan penuh sukacita, dengan ketaatan kepada Allah, pada akhirnya dia diangkat ke surga, bahkan dimahkotai di surga. Maria ini merupakan buah sulung dari peristiwa penyelamatan Yesus Kristus, dan dia menjadi model dari seluruh siarah kita ini. Dengan penyelenggaraan siarah ini mau kita wartakan juga kepada dunia bahwa pariwisata itu sesungguhnya juga adalah satu siarah mengendus jejak Allah di bumi. Dan karena itu Maria menjadi model siarah kita. Kiranya pariwisata sebagaimana dikatakan oleh Bapak Uskup tadi, menjadikan Labuan Bajo ini, menjadikan Flores ini sebagai tanah nusa pengharapan, nusa spiritual, nusa sukacita, nusa kehidupan, dan nusa persatuan. Tadi bagus sekali Bapak Uskup jelaskan, kiranya dengan menjadikan Maria sebagai model siarah kita, maka Labuan Bajo itu menjadi land of spirituality, land of unity, land of joy, and land of life. Dan inilah seluruh maksud dari menjadikan siarah ini sebagai bagian dari seluruh festival Labuan Bajo tahun 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai nanti besok misa puncaknya tanggal 15 Agustus 2023. Demikian, terima kasih. Patung Maria Assumpta Nusantara kemudian memasuki perahu yang telah disiapkan bersama Yang Mulia Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat, Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati Manggarai Barat, dan beberapa tokoh umat lain, serta panitia yang mengawal prosesi laut patung Maria Assumpta Nusantara. Sementara itu, peserta prosesi yang lain berjalan kaki menyusuri area publik pantai sepanjang Waterfront City Marina Labuan Bajo untuk menunggu selesainya prosesi laut tersebut sambil berdoa dan bernyanyi. Dengan mengarungi perairan sekitar Waterfront City Marina Labuan Bajo dari utara sampai ke selatan, Bunda Maria berdoa kepada Yesus putranya agar menyucikan perairan ini sehingga membawa berkat bagi semua orang yang mengais rezeki di tempat ini. Kita teringat akan peristiwa di mana Bunda Maria berada dalam suatu pesta perkawinan di Kana, dan tuan pesta kekurangan anggur. Bunda Maria berkata kepada putranya, "Lihat, mereka kekurangan anggur." Dan terjadilah mukjizat itu. Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat dalam ibadat pembukaan prosesi menginginkan tempat ini sebagai the land of spirituality, the land of salvation, the land of unity, the land of hope, the land of joy,
and the land of life. Bebas dari persaingan yang tidak sehat atau monopoli usaha yang membawa dampak buruk bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Sebagaimana kita saksikan selama perhelatan Festival Golokoe ini yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 15 Agustus 2023, ada 150 UMKM yang turut memeriahkan festival ini dan mendapat keuntungan yang lumayan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Mereka dengan penuh sukacita berjualan sambil menikmati musik dan nyanyian serta atraksi budaya Manggarai yang khas dan syarat makna. Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, sepakat dengan Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat agar setiap tahun diadakan Festival Golokoe yang tahun 2023 ini sudah memasuki tahun yang kedua. Di samping aspek spiritual, merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke sorga dalam tradisi Gereja Katolik dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Festival Golokoe ini bertujuan menghidupkan kelompok usaha kecil dan menengah untuk mendukung pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Keuskupan Ruteng yang meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, harus mendukung pariwisata super premium Labuan Bajo ini dalam segala aspeknya, baik religi, ekonomi, sosial budaya, agar terkenal seantero dunia, sehingga mereka tertarik untuk datang ke Labuan Bajo, yang pada gilirannya tentu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Manggarai Raya. Tuhan bersama Bunda Perawan Maria akan menyampaikan terima kasih atas penyertaan dalam perjalanan kami ini petang hari ini, dan kami akan mendarat lagi untuk meneruskan perjalanan kami menuju Gua Maria Golokoe. Festival Golokoe ini sendiri bersifat inklusif, terbuka terhadap semua masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Tujuannya satu, yakni terciptanya bonum commune. Isu yang tak kalah penting yang turut digaungkan dalam Festival Golokoe adalah isu ekologi atau lingkungan hidup. Hal ini dilaksanakan dengan tindakan nyata seperti membersihkan sampah dan menjadikan Labuan Bajo bebas sampah, menanam tanaman di beberapa mata air sekitar Labuan Bajo dan tempat lain, serta budidaya tanaman organik bagi semua umat di wilayah Keuskupan Ruteng. Sekarang saya berada di Waterfront City Marina Labuan Bajo. Kita baru saja menyaksikan bagaimana patung Bunda Maria Assumpta Nusantara diarak mengelilingi
Waterfront City Labuan Bajo, lalu kemudian masuk kembali ke Waterfront Labuan Bajo, dan sebentar patung Bunda Maria berada di sini memberikan kesempatan kepada umat untuk menghormati Bunda Maria. Dan setelah ini sebentar patung Bunda Maria Assunta Nusantara akan diarak menuju Golokoe untuk kemudian patung ini ditahtakan di sana. Para ngaji kami, tuh mga ranta. Para sa ibi kami, anak lorite. Sama ni boro kata golote, ang lekoto, sama ni pateng babay telah. Para bulang sila kasang tara, ciki kembung, babah ke ibi. Nu jamolor grolon lino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Festival Golokoe di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan event religi ini merupakan bentuk kolaborasi antara seluruh stakeholders, baik dari gereja, keuskupan, pemerintah, dan komunitas lainnya untuk turut meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event di destinasi super prioritas. Saya berharap acara ini dapat meningkatkan spiritualitas dan solidaritas antara umat beragama serta memperkenalkan kekayaan budaya Labuan Bajo ke kancah nasional dan internasional. Akhir kata, semoga seluruh rangkaian acara Festival Golokoe 2023 ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memberikan kontribusi positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maju terus pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih Pak Uskup dan juga para Romo. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.